Oke, baik semuanya, selamat siang. Lanjut lagi yang kemarin. Chris, seragam pakai nggak, Chris? Enggak, Pak. Dulu. Pakai dulu. Oke, yang lain udah siap, aman? Pak, izin ambil buku tulis. Ya. Oke, yang saya share sudah kelihatan di sana? Iya, Pak. Udah, Pak. Kemarin kita sampai nomor berapa tuh? 16. Oke. Ini ya, terakhir ya? Iya. Oke, saya full dulu. Ya. Ini gimana? Refleksi dikali rotasi kali cermin dulu ya, Pak. Ini mahat wajib kan ya? 17. Itu kan dia bilang apa? Direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Matriksnya apa? 0, min 1, 1, 0. 0, min 1, 1, 0. Oke, Min terus? 1 deh, Pak. Oh ya, ini ada min 1. Rotasi sejauh 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam. Rotasi 90 apa? 0, min 1, 1, 0. Matriks rotasi dulu deh, biar nggak bingung. Sin 90. Cos 90. Cos 90 min sin 90. Cos min sin, cos gitu kan ya? Ini aslinya gini dulu kan? Yes. Cos 90 berapa? 0. 0, sin 90, 1. 1, 0 gitu ya? Oke, berarti dia bilang apa dulu nih? Direfleksi, kemudian dirotasikan. Berarti kalau kita mau mencari X-aksen, Y-aksen, jadinya apa dulu nih? Berarti rotasi dikali 0 min 1, 1, 0. pencerminan ya? Gitu kan ya? 0, min 1, 1, 0, dikali sama 0, min 1, Min 1, 1. 0, gitu ya? Dikali sama X, Y. Berarti jadinya 1, 1, 0, 0, min 1 ya? Iya. Oke, berarti X-aksen, Y-aksen sama dengan X X, min Y. min Y. Berarti kita bisa dapat X sama dengan X-aksen, Y sama dengan Min Min. Y aksen. Y-aksen. Oke, maka di sini kita bisa dapatkan bayangannya adalah Min Y. Y-nya kita ganti sama min Y sama dengan X-nya tetap ya? Iya. Iya.
Berarti diperoleh Y sama dengan Min. min X kuadrat ditambah X dikurang 1. Berarti jawabannya yang D. D dadu. jangan kebalik ya. Kita selalu mulai dari yang belakangan gitu loh. Ini kan direfleksi, kemudian dirotasi. Berarti kita rotasi dulu baru refleksi ya. Jangan kebalik. Nah, ini gimana nih? Ini menimbulkan konflik banyak nih. Jawabannya April, bukan? Hmm? Jawabannya yang April, bukan? Iya, April. Caranya gimana? Kan dia punya tabungan pertama 400.000, terus nabung bulan depannya 50.000 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Udah nabung, dia pada saat bulan Februari, wah dia searching nih. Oh ternyata sepeda yang pengen dia beli nih harganya segini nih. Pertanyaannya, pada saat kapan uang tabungan Pak Rudi sudah cukup? Oke. Urusan kalau dia mau belinya kapan sih urusannya si Pak Rudi deh. Tapi kan kalau uangnya cukup berarti kan paling enggak sama atau lebih gitu kan. Kalau masih kurang ya nggak bisa gitu dong. Nah ini gimana secara logika dari Januari sampai Desember 2020 ini berapa bulan dia nabung? 12. 12 bulan kan? 12. Kalau sampai Februari 2021 berapa bulan? 14. 14 bulan. Udah cukup belum nih pas bulan Februari? Belum. Belum. Terus berarti kan ini kita cari A-nya 400.000 kan? B-nya 50.000 kan? Tinggal kita mau cari S berapa nih? Kira-kira sampai Februari 14 bulan udah cukup belum? Atau misalnya sampai Maret deh. Maret 2021 itu artinya udah 15 bulan kan dia nabung kan? S15 udah cukup belum uangnya? N per 2, 2A plus N-1 kali B. Berarti berapa? 15 per 2, 800 sama 700 ya? Juta setengah ya? Oke. Cukup belum duitnya? Baru 11.250.000 kan? Pak, kok 800, Pak? Kan 2A plus N-1 kali B kan? Oh iya. Rumusnya N per 2, 2A plus N-1 kali B kan? SN. Ya. 14 kali 50.000 kan 700.000. 800 tambah 700, 1,5 juta. Berarti 11.250. Masih belum cukup nih bulan Maret. Ya berarti baru cukupnya di bulan April. Udah dikit juga kan selisihnya. Nah kalau ini lebih yakin, oh kita cari S16-nya. Berarti 16 per 2, 2A plus N-1 B. Oke, berarti 8 dikali 800 sama 750.000. Berarti 1.550.000. Berapa nih? 12 juta lebih kan? Karena di bulan April udah cukup. $12.400.000 ya? Iya.
Oke? Ini kalau yang begini-beginian ya, ini kan masalah sehari-hari. Cuma mungkin kalian tidak terbiasa dengan nabung. Bingung juga gitu kan. Masalahnya di mana? Ini kan Saya logik masukin rumus kok nggak dapet ya, Pak? rumusnya apa? Iya, pakai yang SN itu. Cuma SN-nya saya masukin 12 juta. Yang nggak akan nemu lah. Kan angkanya nggak pas. Kadang-kadang kan permasalahan seharian kan tidak seperti masalah matematika yang disetting kan. Kalau masukinnya 12 juta ya nggak ketemu lah Hans. Itu paling dapatnya kan 15 koma kan jadinya kan. Iya, jelek banget angkanya. 15 koma artinya dia ketika 15 belum cukup, berarti butuhnya 16 gitu. Itu kalau secara pemaknaannya, berarti di bulan April juga. 16 bulan dia harus nabung, kayak gitu loh. Dapatnya itu. Jadi apa ya? Kan kalau kita pengen sesuatu barang pas kita lihat harganya belum tentu pas secara matematika, Kak. Gitu kan. Tapi kalau soal matematika itu udah disetting sedemikian rupa sehingga angkanya bagus gitu pas. Nah, yang begini-begini kan kalian harus mampu juga loh terapkan matematika dalam pemecahan masalah. Ini sih sebenarnya. Kalau dimasukinnya 12 juta pasti dapatnya 15 koma sekian, Hans. Artinya dia 15 bulan itu belum cukup tabungan dia. Dia harus 16 bulan. Iya, saya masukin 12 juta di situ ya. Artinya kan kalau kita mau beli barang, kalau duit kita kurang ya nggak bisa beli dong. Kalau duit kita udah lebih baru kita bisa beli kan. Kayak gitu. Dah, konflik ini selesai ya? Jelas ya? Loh kok habis? Bentar. Kok pada kagak ada? Bentar. Wah, ini bercandanya nggak enak nih. Kok hilang ininya? Slide-nya. Oke. Bentar ya, agak delay. Wah. Bercandanya konyol ini nih. PAT ya? PAT. Oke, sebentar saya pindahin dulu ya. Oke, lanjut 19 ya. Ini gimana? Ini banyak yang terkecoh juga kayaknya nih. Pakai geometri ya. Iya, tapi ini agak kalau begini Yang kalian C harus kan itu. yang C ya. Untuk mencegah dia mengurangi 20% setiap 3 jam. Awal observasi jam 9 terdapat 6.250. Berarti jam 9 itu 6.250 bakteri. Pada pukul 21.00 ada berapa gitu kan? Berarti pukul
12. Jadi ada berapa nih? Kan mengurangi bakteri sebanyak 20%. 5.000. 5.000 bakteri. Berarti berkurang, atau ini langsung dikali 80% ya. Jadi 5.000. Habis itu 4.000. 4.000. ya, jam 15 ya. 4.000. Habis itu 18. 3.200. 1.200. Habis itu 2.560. kalau memakai hitungan gimana? Berarti ini kan U1, U2, U3, U4, U5 kan? Dengan A-nya adalah 6.250, R-nya adalah 0,8. ya 0,8 ya, 80%. Berarti U5 A R pangkat 4 dong. 6250. Ini saya nggak suka pakai 0,8 sih sebenarnya. Saya lebih suka pakai bentuk pecahannya aja 4/5. 4/5 pangkat 4. Betul nggak? Oke. 6250. 4 pangkat 4. 256. 5 pangkat 4. 2625. Berarti hasilnya 2560. Oke. U5 kan yang diminta kan? Kalau memakai manual seperti ini, boleh. Mau menggunakan geometri, boleh. Poin pentingnya adalah R-nya nih. R-nya itu adalah 80%. Karena dia mengurangi bakteri sebanyak 20%. Itu jangan terkecoh di situ. Oke, jangan R-nya nanti 0,2. Kacau ntar. Ya. Ini gimana? Kali sekawan, Bun. Pakai sekawan boleh, pakai turunan boleh. Tapi enakan kali sekawan kayaknya. Berarti ini dikali dengan Akar 2x tambah 1 ditambah. gitu kan? Jadinya apa nih? Limit X mendekati 4. Berarti yang atas jadi 2x tambah 1. kurang X tambah 5 gitu ya. Per bawahnya 4 dikurang X dikali dengan akar tambah akar. Gitu ya. Iya. Jadinya apa? X min 4 ya? Per X min 4 min X. itu kan? X min 4 sama 4 min X? Min 1. Min 1. Min 1 kan? Masukin 4-nya. Ini min 1 per 3 Per tambah 3 ya? 3. Hasilnya? Min 1/6. Oke? Itu X min 4, itu 4 min X. Berarti harus dibagi dulu min 1 kan jadinya. Udah? Ini gimana? Tinggal turunin pakai UV. Ya, ini bentuk UV ya. U-nya apa? 6x pangkat 3. X pangkat 3. V-nya apa? 6x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Berarti U aksennya 18x kuadrat.
V aksennya 6 ya 3 kali 6x kuadrat tambah 1 kali Pangkat. sama 12x. 2 dulu dikali 12 12x. dirapihin 36x dikali sama 6x kuadrat tambah 1 kuadrat. x kuadrat tambah 1 dikuadratin gitu ya. Oke, berarti turunannya bentuk perkalian U aksen V aksen V tambah V aksen U. gitu ya. Jadinya 18x kuadrat 18 dikali dengan 6x kuadrat tambah 1 pangkat 3 gitu ya. 3. Ditambah V aksen 36x 6 x kuadrat tambah 1 dipangkatin 2 dikali U 6x pangkat 3. Lihatin dulu nih sama-sama punya apa nih. Ini ada 18x kuadrat. Berarti saya keluarin ya 18x kuadrat. Ini 6x kuadrat plus satunya pangkat 3, yang belakang pangkat 2. Berarti saya keluarin 6x x kuadrat tambah 1 pangkat 2. Sisanya apa nih yang depan? 6x kuadrat tambah 1. Kuadrat tambah 1, yang belakang sisanya 36 udah keluar 18, berarti masih ada 2 dong. Oh, X. 2. Berarti 12 ya? Oh ya, 12. Ini nyambung kan nih yang saya maksud nih? Ini kan 36, 18-nya udah keluar kan? Berarti masih sisa 2. X, ini X pangkat 3, X pangkat 4, udah keluar X pangkat 2, berarti masih ada X pangkat 2 kan? 2 dikali 6, 12, X pangkat 2. Udah? Bentar, Pak. Itu kan yang dikeluarin 18x kuadrat. 36x-nya itu? Bentar. Ini kan dari yang depan kan ini nih ya. Ini lihat nih, ini 18x kuadrat kan? Keluar semua dong. Ini kan 36x, ini ada 6x pangkat 3 kan? 36 dikeluarin 18, berarti ini masih ada 2 kan? Sebenarnya ini 2x kan? Iya. 2x, ini 6x pangkat 3. Berarti kan aslinya 12x pangkat 4 kan? Iya. Ini kan x pangkat 2-nya udah keluar dong. Berarti Iya. kan 12x pangkat 2 kan? Oh, oke. Nyambung atau saya perlu rapikan lagi? Kalau yang bingung belok ke sini dulu ya. Kalau yang bingung belok ke sini dulu. Berarti ini jadinya 18x kuadrat dikali 6x kuadrat tambah 1 dipangkatin 3 ditambah 36 kali 6 216 ya. X pangkat 4 6 X kuadrat tambah 1 dipangkatin 2. Baru lari ke sini nih. Ini 18 sama 216 dikeluarin 18-nya, X kuadrat. Berarti yang depan, ini pangkat 3, belakang ini pangkat 2, dikeluarin pangkat 2-nya. Berarti yang depan kan sisanya ini nih. 6X kuadrat tambah 1 kan. Yang belakang sisanya 12X kuadrat dong. Nyambung nggak? Pak, saya nggak ngerti 36 masih dikeluarin 36 jadi 18 tuh gimana, Pak? 36 Saya harus pakai bahasa yang gimana ya? Cuman 36 dikali sama 6 dibagi 18 kan? Iya, 36 kali 6 bagi 18. Gini deh. Ini sekarang versi yang sini cik gitu ya. Gimana ya bilangin ya? Gini deh, ini kan ini ada 18, ada 36, berarti saya keluarin 18. Ini ada X kuadrat, ini ada X, ini ada X pangkat 3, saya keluarin X kuadrat. Gitu dulu deh. Oke.
Ini ada 6x kuadrat tambah 1 pangkat 3. Ini 6x kuadrat tambah 1 dipangkatin 2. Berarti saya keluarinnya 6x kuadrat tambah 1 pangkat 2. 2. Oke. Iya. Berarti yang depan 18x kuadrat udah keluar semua kan? Ya. Ini 6x kuadrat tambah 1 pangkat 3, baru keluar 6x kuadrat tambah 1 pangkat 2. Berarti masih ada sisa dong, 6x kuadrat Tambah 1. Nah, iya. Ini 18, ini 36. Berarti masih ada berapa nih? Maksudnya 18 36, maksudnya 18 bagi 36, 2 kali 6, 12. Enggak, kayak gitu. Ini 2, 6x kuadrat tambah 1 pangkat 2-nya udah habis. Iya. Kan ini 6x pangkat 3, ini ada x, baru keluarnya x pangkat 2 kan? Berarti masih dikali 6x pangkat 2. Nah. Jadilah yang begini sekarang. Nah. Bentar, coba saya pakai kalkulator. Yang ke toilet, Pak. Masih bingung juga. Pak, lumayan ngerti, tapi kayak ada yang nancep gitu. Berarti 36, 11. Berarti 36-nya bagi 18, terus kali 6 gitu ya, 12. Ya, kan masih ada sisain. Ini kan masih kali semua kan? Yang misain kan ada tambah ini kan? Iya. Ya berarti ini grup 1 yang kiri, grup 2 yang kanan masih kali semua kan? Ya gitu. Iya. Oh. Ya udah, terus masalahnya apa? Jadinya 18x kuadrat, 6x kuadrat tambah 1 dipangkatin 2, sama 18x kuadrat ditambah 1. Hasil akhirnya nih. Moga-moga sih nggak ada yang sejelimet ini ya, besok ya. Jawabannya yang? Yang lain gimana? Aman? Mindah-mindahinnya? Iya. Udah? 21, persamaan garis singgung kurva di titik. Ini. Berarti ini gimana dulu nih? Langkah pertama. Ini persamaan garis singgung kurva ya, bukan persamaan garis singgung lingkaran. Cari gradien ya, Pak. Ya, cari gradien gimana? Diturunin. Kita cari turunan pertama kan? F aksen X-nya apa? 3x kuadrat. Sebentar, saya balas Bu Dewi dulu. Oke, 3x kuadrat Ini kurang 4x. kurang 4x Kurang 3. kurang 3. Oke, kalau gradien berarti turunan kita masukin. X-nya 1. Ya, jadinya 3 kurang 4 dikurang 3 ya? Min 4. Min. Berarti kalau persamaan garis singgungnya Y min. Jadi plus ya. M X min X1. Itu kan? Berarti jawabannya Y sama dengan min 4X Plus plus 1. 1. udah? Hans, oke Hans? Hilang dia kemana? Iya, Pak. Ada. Kok gelap? Lanjut, ini gimana? Memproduksi. Bla 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 bla. 60.000-nya dikali T
terus dikurangin, terus yang dikurangin sama yang di atas. Ini ada namanya biaya produksi, ada bilang dijual dengan harga, berarti ada pendapatan kan? Yang ditanya keuntungan, yang namanya untung itu apa? Pendapat dikurang biaya. Pendapatan dikurang biaya kan? Pendapatannya berapa? 60.000 T. 60.000 T dikurang biaya 20.000 tambah 8.000. ya, jangan lupa pakai kurung ya. 20.000 tambah 8.000 T ditambah 1/3 T kuadrat. Berarti fungsi keuntungan kita dapat min 1/3 T kuadrat terus dikurang 2.000 ya. Dikurang 20.000 ya. Dah. Kalau bicara maksimum minimum berarti kita pakai Diturunin. turunan, kita nanti buat jadi sama dengan 0 ya. Ini hasil berapa? Min 2/3T dikurang 2.000. Oh, itu yang 2000 T bukannya 60 kurang 8, 72. Ini 60.000 ya, sorry. Itu 60.000 deng, bukan 6.000. Harusnya berapa tuh? Tambah 72.000. 52.000. 52.000. Ya, ini semua udah mulai pada error, saudara. Saya kira itu 6.000, tapi 60.000. Ini plus 52.000 ya? Iya. Oke, jadinya kurang 52.000 ya. Kita buat sama dengan 0, ini plus. Jadinya 2/3T sama dengan 52.000. T sama dengan 52.000 dikali 3/2. 3/2. hasilnya 78 ya. 78. Kensin sudah kembali, Kensin? Halo Kensin, apakah sudah ada? Belum ada. Ada WA saya soalnya. Jika text message saya ini menemu pada feed, artinya WiFi saya telah berfungsi lagi. Tapi belum hadir. Oke. Mungkin sebentar lagi bergabung. Oke, 24. Gimana? Tadi jawabannya Bapak? 78.000 kan? Nih, sama ini 26 kan? Iya. Kali 3, 78.000. Dah? Ini gimana? Pakai apa? Dimisalin Ya. Ini misalnya siapa? X pangkat 3 min 2X plus 1. Ya, X pangkat 3 dikurang 2X tambah 1 sama dengan A. Berarti ini jadinya 3X kuadrat dikurang 2 dx sama dengan DA. dA. Jadi dx-nya sama dengan DA per 3X kuadrat kurang kurang 1 min 2. 2. Berarti itu fungsinya jadi integral 3x kuadrat dikurang 2 per akar 3 dari A pangkat 7. A pangkat 7/3 gitu ya. dx-nya jadi dA per 3x kuadrat kurang 2. Ini sederhanakan. Berarti jadinya integral A pangkat min 7/3 dA. Oke, jadinya 1 per pangkatnya ditambahin
1 per Min 4/3 ya. A pangkat min 4/3 plus C. Sampai sini oke? Berarti kan min 3/4 A pangkat 4/3 plus C. Berarti kalau mau minator di atas, min 3/4 akar pangkat 3 dari X pangkat 3 kurang 2X tambah 1 pangkat 4 plus C. Jadi jawabannya mana tuh? yang A. Kevin? Iya, Pak. Oke? Sampai sini aman? Integralnya nggak yang aneh-aneh, integral Jabar pun kalau ada ininya nggak yang integral trigono ya. Oke, ini gimana? Gradien garis singgung kurva pada sembarang dinyatakan dengan. Tadi kan kalau mencari gradien kan kita ada fungsi kita turunkan kan. Sekarang kalau diketahui fungsi gradiennya, kalau kita mau mencari fungsinya berarti diapain? Integral. Integral kan? Oke. Berarti jadinya Y sama dengan integral dari 2/X kuadrat tambah X D. Berarti kan ini integral dari 2X pangkat min 2 ditambah X dx gitu kan? Iya. Mau dikasih kurung ya boleh, biar lebih bagus. Hasilnya apa? Min Min 2 2 X pangkat min 1 pangkat min 1 tambah X pangkat 2 X iya. setengah X pangkat 2 tambah C. C. Berarti ini kalau kita buat jadinya apa? Min 2/X gitu kan? Ditambah setengah X kuadrat ditambah C. Dia bilang melalui 2,5. Berarti kita bisa cari dong C-nya berapa? 5 sama dengan min 2/2 ditambah setengah dikali 4 ditambah C. Berarti C-nya berapa? C-nya 6. 4. 4 apa 6? 6 apa 4? Ini kan 2. Ini min 1 kan? Min 1 tambah 2. 1 pindah ruas. Kurangin kan? 4. Berarti fungsinya apa? Y sama dengan? Setengah X kuadrat. X kuadrat. Kurang 2/X tambah 4. Ditambah 4. Jawabannya yang? D. Oke, bentar saya toilet dulu. Oke, lanjut lagi. Sampai yang tadi aman? Ini kalian lemes apa? Kagak semangat apa gimana nih? Udah nggak semangat, Pak. Lihat banyak salah, Pak. Hah?
Kayaknya sih nanti sih nggak sesusah ini ya, harusnya sih ya. Saya udah kacau kayaknya. Harusnya sih ya, kalau yang nanti sih kalian bisa gitu ya. Karena itu sama PS ya. Kalau kalian lebih rendah, pusing juga saya. Apain aja berarti selama ini. Oke. Di Suprak itu nggak ada kegiatan ya kita. Habis suprak. Lu mau ngapain lagi? Sama sekali nggak ada, jadi udah Mau ngapain lagi? Masih bisa kan perbaikan nilai raport. Bisa. Oh, Oh, nah, ini yang ditunggu nih. Yang di mana? Masih bisa perbaikan nilai raport. Oke, tenang aja bosku. Jadi kalau misalnya kemarin PAT-nya nggak bener, nanti beresinnya habis Suprak. Ya, Kalau nilai US nggak bener, beresinnya kapan, Pak? 1 tahun lagi. Terus lama banget ya nunggunya. Beresin lagi 1 tahun. Wow. bentar dulu, bentar. Ini saya heran, ini kenapa hilang ya? Saya udah bikin full. Tahu-tahu, tidak beres ini nih. Ini kenapa pada raib itu slide yang saya udah bikin. Oke, tadi tadi yang integral udah beres ya. Bisa aja yang satu biasa, yang satu tadi pakai aplikasi. Aplikasinya banyak. Salah satunya tadi yang ini nih, fungsi asli ditanya dari gradient. Oke, 26. Ini bisa dong. Kubus penyarusuk 6. Contohnya dari B ke QF. Oke, seperti ini kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Penyarusuk 6. Q adalah titik potong bidang alas ABCD. Berarti Q. Yang ditanya jarak dari B ke QF. Berarti ini segitiga yang terbentuk segitiga apa? siku-siku. Siku-sikunya di mana? B. Dia minta dari B ke QF kan? Ini siku-siku kan? BQ berapa? 3/2. 3/2. 3/2. 3 akar 2. BF? 6. 6. QF bisa cari? Bisa. Berapa? 36 sama 18. Akar 64 ya? 8. 54 apa 64? 54. Akar 54. 54 berarti berapa? Sir, I'm back. Ya. 54, 9 kali 6 ya? Akar 6. 3 akar 6 kan? Yang kita mau cari ini kan? Berarti pakai apa nyarinya? Luas ya? Setengah kali 3 akar 6 dikali X sama dengan setengah kali 3 akar 2 kali 6. Gitu dong. 3-nya. Berarti X sama dengan 6 akar 2 bagi akar 6. Berarti
Jawabannya 2 akar 3. Saya pikir dikali 1/3 akar 3, Pak. Saya kira B ke Q udah bisa itu, Pak. Saya langsung ke 3 akar 2. Iya, sama. bagus sekali. Siapa yang ngajarin begituan? Sepertiga. Udah panik duluan. Saya jawabnya 2 akar 3 sih, cuma saya kira ya bisa langsung. Itu Iya, itu juga deh. Langsung gimana, Hans? Nggak tahu, intinya bisa aja. Saya juga nggak tahu sih jujur. Jawabannya Cuma berapa? cari aja kayaknya. itu Kemarin 6 itu sama dengan 6 sama dengan 6 akar kali 6 akar. Jadi itu jawabannya bisa 6 akar kali 2 akar serta 12 akar jadi 2/3 akar. Ini kan 6 akar 2 bagi akar 6 kan? Ini kalau mau dicoret boleh ini jadi akar 6. Akar 6 kali akar 2 kan akar 12. Berarti 2 akar 3. Boleh kalau mau begini. Kalau mau yang begini, ini 6 akar 2 bagi akar 6. Orang mau coret begini ini jadi akar 3. Oh, nanti baru dikali akar 3 per akar 3. Berarti 6 akar 3 dibagi 3, hasilnya juga 2 akar 3. Boleh, nggak ada masalah. Atau mau yang pakai begini, 6 akar 2 dibagi akar 6. Oh, dikali dulu nih akar 6 per akar 6. Berarti 6 akar 12 per 6 dicoret. Akar 12 berapa? 2 akar 3. Boleh. Ujungnya sama aja cara ngitungnya, mah. Kalau yang ada kesalahan ya salahnya di kalian ngitung ya, bukan di kunci jawabannya. Oke, sepakat? Dia minta dari B ke QF kan? Ini gimana? Ini soal-soal klasik lah yang tidak perlu. Ini soal-soal begini nih udah bonusan harusnya nih. Sekejap mata pun harusnya kejawab, nggak pakai salah. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuk 6. E ke BDG. Ini E, ini 2 akar 3 ya? BDG. Ini kan. Bukannya 4 akar 3 lah ini. Bukannya 4. Oh, ini yang 1/3 akar 3 kayaknya. Ini 2/3 diagonal ruang apa 1/3 diagonal ruang? 2/3. 2/3. Ya, 2/3 dari diagonal ruang kan? Diagonal ruangnya berapa? 6 akar 3. 6 akar 3. Jawabannya? Ah, elah. Aduh, saya jawabnya 2 akar 3 lagi. Udahlah, Woi. berantakan lah. Nilai udah. Ya bener aja lah. Yang begini nih udah nggak boleh pakai salah punya Lupa. urusannya. Aduh, kalau ditanya dari C ke BDG, ya baru itu 1/3 diagonal ruang kan? Kalian membuang-buang poin di beginian, nggak dapet traktiran lu. IPS dapat soal ginian juga emangnya. Dapet lah. Ini mah soal gampang, kagak perlu dihitung bagaimana ya. Misal kalau ini dari E ke AFH, berarti berapa? 2/3. 2 akar 3. 2 akar 3. 1/3 diagonal ruang kan? Iya. Kalau misalnya tadi dari E ke garis, misalnya ini namanya O deh, ini namanya O. E ke garis GO. Gimana? 2/3 juga. 2/3 dari Sama, 2/3 diagonal ruang kan? Yang kayak gini yang kagak usah pusing-pusing lah. Kalau kayak misalnya ke garis kuning ini nih, ya 1/3 diagonal ruang lah gitu kan. Nggak perlu dibikin dramatis lah, yang begini udah harus dijawabnya bener punya. Ini banyak yang salah nih, serius nih.
Saya jawabnya 2 akar 3, bukan 4 akar 3. Ah, luar biasa sekali, saudara. Nih. Mau pakai apa nih nyarinya nih? Pakai biasa. Coding aja lah, Pak. Itu coding saja. Itu kita selalu pakai coding, Pak. Ya, ada yang pakai biasa, pakai coding ya terserah. Saya di sini memakai coding. Misalnya saya kasih kode 0, berarti nih 1, 2, 3 gitu ya. Min 1, min 2, min 3 itu kan ini kodenya ya. Hasil kalinya min 12, Min 20. min 20, min 6, itu 0 udah biarin, 8, 16, 6, gitu kan? X bar, X0-nya berapa nih? Lihat tengah sementaranya nih. 78. 78 ditambah sigma. Totalin tuh, min 12, min 20, min 6, 8, 16, 6. Min 8. Berapa? Min 8. Min 8. Per, totalnya berapa frekuensinya? 50. Total frekuensinya ini ya, 4, tambah 10, tambah 6, tambah 12, tambah 8, tambah 8, tambah 2. Berapa? 50. 50. 50. Dikali intervalnya berapa? 5. 5. Hasilnya 78 kurang 0,8. 77, saya nggak bisa kalau yang pakai begitu. Ya udah bikin dulu lah berarti tabelnya. 61 sampai 65, 66 sampai 70, 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, terus 86 sampai 90, 91 sampai 95, kasih frekuensinya, baru dihitung. Ini F, nanti kasih UI, kasih FI, UI, nanti baru di total ya, boleh aja, nggak masalah. Oke? Bener nggak nih ngitung beginian? Nih. Kuartil atas itu apa? Q3. 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 Berarti di mana letaknya Q3? 171 sampai 175 kalau nggak salah. Totalnya berapa sih nih? Totalnya berapa nih? 20. Hah? 20. 20. Berarti Q3 letaknya di mana? Di 171 sampai 175. 3/4 dikali 20. Berarti data ke 15 ya? 15. Ada di mana? Ke 71 171. sampai 175. Ini ya? Iya. Kan? Berarti kalau mencari nilai Q3-nya, TB 170,5 plus 15 15 dikurang 14. 14 Per 2. per 2. F terjadi dikali, 5. 5. berarti jadinya 170,5 173. ditambah 2,5. 2,5. 173. Oke. Ini begini.
30. Modusnya 67,5. Berarti modusnya ada di mana? 5 sampai 69. Di Pak. Sini kan? Ini modusnya kan? Rumusnya modus apa? TBK TBK tambah D1 per D1 D1 tambah tambah D2. dikali C ya. Jangan lupa ada dikali C-nya tuh. Modusnya 67,5, TBK-nya 64,5. 64,5, D1-nya 12 ya. D1 tuh selisih dengan sebelum. Oh, 10 kurang A. 10 A lah. kurang 10 aku. Berarti ini A kurang 10 ditambah A kurang 12 kan? Kali C-nya berapa? 5 dong. 5. Berarti ini 64,5 pindah ruas. Jadi 3 sama dengan 5A dikurang 50 per 2A dikurang 22. 22. Hasilnya 6A dikurang 6 sama dengan 5A kurang 50. hasilnya 16. Dah, sampai sini dulu deh. Pada lemes. Oke. Ini sekarang tanggal 9 minggu depan belajar sekali lagi satu kali pertemuan. Kemudian Selasanya sekali lagi saya sampaikan dipakai sama Bunov. Saya dipakai sama Bunov. Jumat tanggal 19-nya kalian off. Kemudian ya udah 22 sampai 31 itu kalian berjuang tuh. Tolong dicek lagi materi-materi apa aja yang belum, materi-materi apa aja yang lupa. Pertemuan kita sisa 1 kali lagi minggu depan. Kalau saya menyarankan minimal belajar dari yang PAT dan soal-soal yang kemarin kita udah bahas tuh untuk persiapan PAT. Karena ya begitu-gitu aja sebenarnya soalnya. Model soalnya sih lebih tepatnya. Ya barisan dan deret lah, ya matriks lah, transformasi, ada turunan, maksimum minimum, lingkaran, ya gitu-gitu aja. Yang minat ya juga sama, ya ada polinom, ada logaritma. Yang pasti kalau yang minat lebih banyak berkaitan dengan trigonometrinya lah, turunan trigono. Persamaan trigononya ada berapa macam. Nah, itu ya kalau kalian udah coba ngerjain ulang, ya itu harus sih bisa lah ya. Kemudian kan kalian selesai tanggal 31. Itu tanggal 1-nya sepertinya sih kalian dikasih libur ya. Tapi kelas lain sih masuk tanggal 1 April itu. Karena habis ujian, habis itu akan ada jadwal khusus tanggal 5 sampai tanggal 9 April. Jadwal untuk yang persiapan ujian praktik, nah itu maksimalkan tuh. Ingat ya, ujian praktik itu ada bobotnya tuh 50%, ujian praktek 50% ujian tulis. Yang ada ujian praktek malah sangat membantu gitu loh. Project yang akan saya kasih ke kalian akan saya siapkan untuk minggu depan. Saya kasih minggu depan. Habis itu Tanggal 1 bukannya emang libur ya, Pak? Kenapa? Tanggal 1 bukannya emang libur? Enggak masuk kok. Kan tanggal hitam. Atau Tanggalannya enggak. April, kan? Iya, tanggalan hitam kan? Bukannya itu ini ya? Apa? Kamis Putih. Kamis Putih kan online.
Oh nggak, salah lihat saya. 1 Mei yang libur mah. Iya, salah lihat. Oke, ntar habis seminggu itu ada ujian praktek, kita kalian maksimalkan itu lah, tanya-tanya ke gurunya bagaimana prakteknya, apa yang siapin, ntar progres kalian seperti apa. Nah, habis itu ya udah kalian ujian praktik. Mei-nya ya kalau memang ada yang masih perbaikan nilai-nilai rapot itu masih dimungkinkan sih. Ya. Sampai tanggal 7, perkiraan tanggal 7 itu pengumuman kelulusan sih, perkiraan ya. Belum ada tanggal pastinya. 7 Mei, Pak. Nih. Kemarin sih Graduation ya, itu graduation. Iya. Biasanya kan pengumuman kelulusan pas graduation kan? Atau enggak? Ya, nggak ketemu lagi. Sedih ya. Oh iya. Seneng. biasanya sih begitu, biasanya. Cuma ya nanti kita lihat ya. Yang pasti sih kayaknya kalau secara fisik sih masih tidak memungkinkan deh. Tapi ya nggak tahu perkembangannya bagaimana. Emang kalian udah dapat vaksin? Saya juga belum dapat. Belum, Pak. Emang guru kawan, Mbak? Katanya udah mulai. Kalau di daerah sih di Tangsel itu udah guru-guru udah pada ini divaksin juga. Saya kayaknya udah kebal deh. Udah nggak bisa kenal lagi. Corona udah takut sama dia. Kayaknya murid emang dapat. Nggak tahu dah. Sebenarnya mungkin kita udah deh kena, cuma dulu belum ngetren ya, belum tahu namanya corona. Iya sih. Mitos lah itu, mitos. Enggak, tapi awal-awal kan Kita gue udah paling batuk-batuk. demen ke Bogor tuh deh. Di Tapi- Jakarta kayak ada COVID ya, tiap hari rame ya. Iya. Tapi udah hilang ya. tapi Nggak teman boleh gitu. tapi teman kita ada juga yang kena dan udah sembuh sih. PS ya. Diraj. Oh di Raj sih. Kelas Raj katanya. 11 juga. Raj kena si itu Pander, Yapo. Iya ya, Po. Diraj Tapi udah kebal. Diraj kebal emang. Kebal dia, butuh lebih dari corona. Kan habis kalau kena kebal kan? Ya nggak tahu dah. Enggak. Ya udah kenain aja lah sekalian. Laki juga kan? sih. Iya, Enggak lah. alami. Kenain aja langsung. Mak itu apa ya? Katanya makannya kagak enak, kagak ada rasa gitu kan, nggak bisa nyium. Mungkin guru-guru udah ada yang kena dulu ya juga udah ada mungkin ya. Coba. Siapa? Dulu kalau yang saya duga ya, dulu waktu masih baru-baru tuh kayak Pak Denis tuh udah. Karena dia waktu Dari itu kan mana, Pak? Ada gejalanya atau gimana? iya waktu itu kan yang kalian lagi libur kan, kalian lagi libur yang kelas 11-nya lagi kelas 12-nya lagi ujian kan kalian off kan. Tuh Pak Denis tuh kan itu meriang tuh lumayan tuh lama 2 minggu juga sama nggak bisa nyium. Oke. Kayaknya Tapi sih dulu- kena, Pak. Dulu belum namanya belum ngehits gitu, belum tren. Tapi kan Pak Denis langsung udah jangan masuk dulu lah gitu. Kalau arusnya dari mana ya nggak tahu juga. Iya kan dulu belum ngetren. Ya memang sih bisa sembuh sendiri, cuma kagak enak juga kan. Intinya kalian juga saya mau bilang jaga kesehatan itu ya, jaga kesehatan, ujiannya jangan sampai susulan lah. Oke, sebisa mungkin jaga kondisi. Persiapan belajar ya nyicil, jangan sampai begadang malam, terus pagi-pagi bangunnya mendekati juga nggak enak kan. Oke, minggu depan kita bahas sisanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Minggu depan kesempatan terakhir secara ketemu, tapi kalau mau nanyanya di WA grup atau WA ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah sih. Oke, semuanya. Terima kasih. Hari ini siapa yang nutup biasa? Oke. Tugas. Biasa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Masih, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Kensin sudah aman? Sudah aman, Pak. Ya.